materi laba rugi gitu. Yang pertama Tentang anggaran laba rugi perusahaan manufaktur yang akan dijelaskan oleh Aldo. Check it out. Anggaran laba rugi untuk perusahaan manufaktur tidak banyak berbeda dengan anggaran laba rugi untuk perusahaan dagang dan jasa. Perbedaannya terletak pada penentuan beban pokok penjualan yang sedikit lebih rumit pada perusahaan manufaktur dibandingkan dengan perusahaan jasa dan dagang. Berikut ini adalah contoh format anggaran laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Keterangan bintang 1 yaitu dari nilai penjualan dalam anggaran penjualan, bintang 2 yaitu dari anggaran produksi, bintang 3 yaitu dari anggaran pemakaian bahan baku, bintang 4 yaitu dari anggaran tenaga kerja langsung, bintang 5 yaitu dari anggaran biaya overhead produksi, bintang 6 yaitu dari anggaran produksi untuk kuantitasnya dan dilakukan dengan biaya produksi per unitnya, bintang 7 yaitu dari anggaran beban operasi. Yang kedua ada apa? Bagaimana cara menjelaskan menghitung nilai persediaan akhir barang jadi? Yang akan dijelaskan oleh Nadia dan juga Nadia dan Asyada. juga Asyada. Berikut merupakan cara menghitung nilai persediaan akhir barang jadi menggunakan metode FIFO. Coba perhatikan contoh soal berikut ini. Metode FIFO mengasumsikan bahwa biaya persediaan barang jadi yang diproduksi pertama kali dalam satu periode akan menjadi beban pokok penjualan untuk barang jadi yang dijual pertama dalam periode yang sama. Langkah 1. Jika menggunakan metode FIFO, maka biaya persediaan akhir barang jadi berasal dari biaya barang jadi yang terakhir dibuat pada suatu periode. Pada contoh PT ABC, biaya produksi per unit barang jadi untuk bulan Juli sebesar 210.000 per unit, sehingga untuk setiap unit barang jadi yang ada di akhir bulan Juli 2008 akan memiliki biaya per unit sebesar 220.000. Langkah 2. Dari anggaran produksi diketahui bahwa jumlah persediaan barang jadi unit adalah 400 unit. Jadi, total biaya persediaan akhir barang jadi adalah 88 juta. Yang diperoleh dengan mengalihkan persediaan barang jadi 400 unit dengan biaya produksi per unitnya 220.000. Menghitung nilai persediaan akhir barang jadi dengan menggunakan metode average. Langkah pertama, jika menggunakan metode average, kita harus menghitung terlebih dahulu total biaya produksi untuk bulan Juli dan total biaya persediaan awal barang jadi. Biaya produksi bulan Juli 396 juta yang didapat dari 220.000 dikali 1.800 unit. Dan nilai keseluruhan persediaan barang jadi awal sebesar 40 juta yang didapat 200 unit dikali 200.000. Langkah 2, tambahkan jumlah unit barang jadi yang diproduksi di bulan Juli 1.800 unit dengan jumlah unit persediaan awal barang jadi 200 unit. Kemudian, jumlahkan juga biaya produksi bulan Juli 396 juta dengan total biaya persediaan awal barang jadi 40 juta. Untuk memperoleh total biaya persediaan barang jadi yang tersedia dijual di bulan Juli. Langkah 3, hitunglah biaya per unit persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual dengan cara membagi total biaya persediaan barang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit persediaan akhir tersedia untuk dijual. Dalam contoh, 436 juta dibagi 2.000 unit sama dengan 218.000. Biaya per unit persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual akan menjadi biaya per unit untuk persediaan akhir barang jadi. Langkah keempat, nilai akhir persediaan barang jadi diperoleh dengan mengalihkan jumlah persediaan akhir barang jadi dengan biaya per unit persediaan barang jadi tersedia untuk dijual. Pada contoh ini adalah 218.000 dikali 400 unit sama dengan 87.200.000. Yang terakhir Akan menjelaskan menyusun anggaran laba rugi oleh Isya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menyusun anggaran laba rugi. Perhatikan contoh soal berikut. Berikut ini adalah informasi yang dibutuhkan oleh PT Abadi Raya untuk menyusun anggaran laba rugi bulan Oktober 2008.
Langkah 1. Buatlah format anggaran laba rugi PT Abadi Raya seperti gambar berikut. Langkah 2. Masukkan perkiraan nilai penjualan untuk bulan Oktober ke dalam format anggaran penjualan. Nilai penjualan diperoleh dengan mengalihkan jumlah barang jadi yang diperkirakan akan dijual selama bulan Oktober dengan harga jual per unitnya. Pada contoh ini, penjualan bulan Oktober sebesar 600 juta yang didapat dari 100.000 dikali 6.000 unit. Masukkan data-data yang telah diberikan pada contoh soal ke dalam format anggaran laba rugi. Informasi yang telah diberikan adalah biaya persediaan barang jadi awal, biaya produksi, beban penjualan, beban umum dan administrasi, serta beban bunga untuk bulan Oktober 2008. Langkah 4. Hitung nilai persediaan akhir barang jadi. Setelah itu, hasilnya dimasukkan ke format anggaran rugi laba. Berikut ini adalah perhitungan nilai persediaan akhir barang jadi dengan menggunakan asumsi arus biaya rata-rata. Biaya rata-rata persediaan untuk dijual sebesar 61.000 yang didapat dari 475.800 dibagi 7.800 unit. Adapun biaya persediaan akhir barang jadi adalah 109.800.000 yang didapat dari 61.000 dikali 1.800 unit. Langkah 5. Hitunglah beban pokok penjualan, laba kotor, laba operasi, pendapatan beban lain-lain, dan laba sebelum pajak penghasilan. Perhatikan operasi penambahan atau pengurangan untuk memperoleh informasi-informasi di atas. Langkah 6. Hitunglah perkiraan beban pajak penghasilan yang diperoleh dengan mengalihkan laba sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak penghasilan badan. Pada contoh ini, perkiraan pajak penghasilan badan adalah 42.900.000 yang didapat dari 143 juta dikali 30%. Langkah 7. Selesaikan penyusunan anggaran laba rugi dengan menghitung laba bersih yang dianggarkan dengan cara mengurangkan laba sebelum pajak penghasilan dengan perkiraan beban pajak penghasilan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa